Minasan, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Di Benkyou Rikai kali ini, kita akan mempelajari materi Sochukyu Nihongo Daiju Nanaka. Dengan saya di sini, Clarentel dari angkatan 2021. Langsung aja kita ke materinya ya. Yang pertama, kita akan belajar Futsu Hyōgen. Futsu Hyōgen adalah bentuk kalimat biasa yang sering dipakai dalam pembicaraan antar teman seusia atau yang dirasa sudah akrab. Nah, biasanya di jenis kalimat ini yang dimodifikasi atau diganti bentuknya adalah verba atau doshinya. Nah, di sini ada tabel verba-verbanya nih, sesuai kelompok verbanya. Seperti di kelompok 1 atau Godan Doshi ini cukup banyak ya, karena huruf-hurufnya lebih bervariasi. Sini. Yang pertama contohnya ada kaimas. Kaimas jika diubah ke bentuk futsu menjadi kau. Imasnya digantikan dengan u. Lalu ada orimas yang diubah rimasnya menjadi ru sehingga menjadi oru. Lalu ada hanashimas. Shimasnya diubah menjadi su sehingga menjadi hanasu. Nah, shimas di sini di kelompok 1 ini berbeda dengan yang di kelompok 3 ya. Lalu kita lanjut kakimas. Kimasnya diubah menjadi ku. Ya, jadi kaku untuk biasanya. Sama seperti shimas tadi, kimas di sini juga berbeda ya dengan verb kelompok 3 ini. Lanjut ada asobimas. Bimasnya diubah menjadi bu sehingga futsu hyōgennya menjadi asobu. Lalu ada yomimas. Yomimas, mimasnya diubah menjadi huruf mu sehingga futsu hyōgennya adalah yomu. Lalu ada oyogimas. Gimasnya diubah menjadi gu sehingga futsu hyōgennya menjadi oyogu. Nah, yang terakhir dari contoh kelompok 1 ada shinimas. Nimasnya diubah menjadi huruf nu menjadi shinu futsu hyōgennya. Lalu kita masuk ke verba kelompok 2 atau ichi dan doshi yang lumayan gampang perubahannya ya. Di sini contohnya ada tabemas dan imas. Bentuk masnya di sini diubah menjadi huruf ru sehingga verba futsu hyōgennya menjadi taberu dan iru. Yang terakhir kelompok 3 yaitu henkaku doshi. Nah, henkaku doshi ini perubahannya sedikit aneh, namun karena cuma ada 2, jadi cukup gampang untuk dihafalkan ya, yaitu ada kimas yang berubah menjadi kuru yang berarti datang, dan shimas diubah futsu hyōgennya menjadi suru, artinya melakukan. Di sini ada beberapa contoh kalimat formal yang diubah ke bentuk biasa, ke futsu hyōgen. Yang pertama ada sono hon wo kare ni kashimasu. Sono hon wo kare ni kashimasu, yang berarti buku itu saya pinjamkan ke dia. Jika diubah ke bentuk biasa, kalimatnya menjadi sono hon wo kare ni kasu. Kashimasu, kasu. Mas, shimas dalam kashimas seperti di contoh tabel tadi, shimas diubah menjadi huruf su, jadinya kasu. Contoh kedua, kyou wa nani mo tabemasen, yang berarti hari ini tidak makan apa-apa. Jika diubah ke bentuk biasa menjadi kyou wa nani mo tabenai. Tabemasen, masennya diubah menjadi nai, jadinya tabenai. Kyou wa nani mo tabenai. Hari ini gak makan apa-apa. Contoh ketiga ada wang san wa
Nihongo wo benkyou shimashita. Yang artinya, Wang Sang telah belajar bahasa Jepang. Shimashita ya, jadi telah lampau gitu. Jika diubah ke bentuk biasanya menjadi Wang Sang wa Nihongo wo benkyou shita. Shimashitanya menjadi shita. Nah, contoh yang terakhir ada sono hito no namae wa shirimasen deshita. Sono hito no namae wa shirimasen deshita. Ini bentuk lampau negatif. Jadinya shirimasen deshita kalau diubah ke bentuk biasa menjadi shiranakatta. Sono hito no namae wa shiranakatta. Saya tidak tahu nama orang tersebut. Bentuk pola kalimat yang kedua ada nani-nani to iimasu, nani-nani to iu. Nani-nani to iimasu, nani-nani to iu. Nah, bentuk kalimat to iimasu ini dipakai saat kita mau mengutip pembicaraan orang lain. Ada dua versi nih, yaitu saat mengutip kalimat secara langsung dan mengutip kalimat secara tidak langsung. Kita ke contohnya ya. Nah, yang pertama, contoh penggunaan secara langsung. Wang Sang wa ohayo to iimashita. Atau Wang Sang wa ohayo to itta. Disesuaikan aja ya penggunaan bentuk formal atau bentuk biasanya. Nah, di sini kalimatnya jika ditranslatekan ke bahasa Indonesia berarti Wang Sang berkata selamat pagi. Berarti Wang Sangnya ngomong selamat pagi, ohayo gitu ya. Nah, kalimat yang dikutip yaitu ohayo, kalau dalam penulisan diapit dengan tanda kurung. Kalau dalam bahasa Indonesia, selamat pagi yang diapit dengan tanda petik ya. Oke, lanjut ke contoh kedua yaitu penggunaan secara tidak langsungnya. Di sini ada kalimat Wang Sang wa sugu kaeru to iimashita atau Wang Sang wa sugu kaeru to itta. Yang memiliki arti Wang Sang berkata dia akan segera pulang. Nah, di sini kalimat yang dikutip disingkat oleh pembicara. Lalu, bentuk kata yang sebelum partikel to menggunakan bentuk biasa, hutsu hyogen. Di dalam contoh ini adalah kaeru, yaitu pulang. Pola kalimat selanjutnya ada nani-nani to omoimasu, nani-nani to omou, nani-nani to omoimasu, nani-nani to omou. Bentuk kalimat ini dipakai saat menyatakan pendapat kita dan pemikiran pribadi. Bisa juga untuk menyatakan suatu hal yang faktanya belum pasti atau belum sepenuhnya benar. Nah, kalau bentuk kalimat ini memakai verba yang di belakang to omoimasu atau to omou harus merupakan bentuk verba biasa atau bentuk kamus, seperti yang kita pelajarin tadi. Kita ke contohnya. Di sini ada beberapa nih. Yang pertama, Wang Sang wa kuru to omou. Wang Sang wa kuru to omou. Nah, di sini si pembicara kita anggap watashi aja ya. Berpikir bahwa Wang Sang akan datang. Kalau mengikuti bentuk biasanya nih, karena pakai to omou, artiannya dalam bahasa Indonesia bisa seperti kayaknya Wang Sang bakal datang. Seperti itu. Nah, contoh keduanya ada Ashita wa ame ga furu to omoimasu. Ashita wa ame ga furu to omoimasu. Di sini memakai bentuk formal dengan artian saya pikir atau sepertinya besok akan turun hujan. Bisa dilihat verba yang digunakan furu itu merupakan bentuk kamus ya. Contoh yang ketiga ada Tokyo no bukka wa takai to omoimasu. Tokyo no bukka wa takai to omoimasu. Yang memiliki artian saya pikir biaya hidup di Tokyo tinggi. Nah, contoh yang terakhir yaitu Yamada-san wa ii sensei da to omoimasu. Yamada-san wa ii sensei da to omoimasu. Artinya, saya pikir atau menurut saya Yamada-san adalah guru yang baik. Nah, sekarang kita udah masuk ke pola yang terakhir aja nih, yaitu desho
atau daro. Sekali lagi ya, desho, daro. Nah, pola ini kita gunakan saat menyatakan sebuah kemungkinan, possibility. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti kata mungkin. Selain itu, dapat digunakan untuk meminta persetujuan dari apa yang kita nyatakan atau kita ucapkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, seperti bukan di akhir pernyataan atau ya kan. Nah, seperti itu. Kita langsung aja ke contoh ya. Contoh kalimat yang pertama ada Sora ga tottemo kurai desu kara ame ga furu desho. Sora ga tottemo kurai desu kara ame ga furu desho. Yang memiliki arti karena langit sangat gelap, mungkin akan turun hujan. Nah, seperti pola kalimat yang sebelumnya, to omoimasu, jika ada verba sebelum pola kalimat, yang sekarang desho, berarti kita menggunakan verba bentuk kamus atau bentuk biasa, yaitu sekarang furu, yaitu turun. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Mizuki-san wa kimi no tomodachi daro? Mizuki-san wa kimi no tomodachi daro? Yang memiliki arti Mizuki-san adalah teman kamu kan? Atau seperti Mizuki-san adalah teman kamu bukan? Seperti itu. Contoh yang ketiga, ashita wa hareru desho? Atau bentuk biasanya yang keempat, ashita wa hareru daro? Yaitu besok akan cerah kan? Maksudnya cuacanya ya di sini konteksnya. Nah, udah selesai semua nih. Kita sudah belajar semua pola-pola kalimat yang ada di materi Sochokyu Nihongo Taiju Nanaka. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nyempetin diri nonton Benri kali ini. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Bye-bye.